Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid. Tokoh ini lebih populer dengan sebutan Imam At-Tabari karena dinisbatkan ke tanah kelahirannya, Tabaristan. Ia merupakan seorang ahli fikih, mufasir Al-Quran, dan sejarawan sekaligus. Semasa hidupnya, At-Tabari dikenal sebagai seorang yang haus akan ilmu pengetahuan. Ia memang memilih membujang hingga akhir hayatnya. Karena itu, ia memiliki kesempatan yang sangat luas untuk mencari ilmu. Ia berkeliling negeri-negeri Islam untuk mencari ilmu. Sendirian tanpa seorang pun teman hidup menyertainya. Wajar kiranya apabila dirinya sanggup menguasai berbagai disiplin ilmu. Tidak hanya tafsir Al-Quran, tetapi juga fikih, sejarah, hadis, bahasa, dan sastra. Mengenai kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, At-Tabari berkata, "Dahulu ayahku dalam tidurnya melihat Rasulullah SAW dan diriku membawa sekeranjang batu sedang bersama beliau. Dalam tidurnya, ayahku seolah-olah melihatku sedang melempar batu di hadapan Rasulullah SAW. Lantas, bapaknya mendatangi seorang ahli takwil mimpi. Penafsir mimpi itu berkata kepada sang ayah, 'Sesungguhnya anak ini, At-Tabari kelak jika dewasa akan memelihara syariatnya.' Dari mimpi itulah akhirnya At-Tabari sejak muda disokong untuk mencari ilmu. Padahal, waktu itu dirinya baru menginjak usia kanak-kanak. Semangatnya untuk terus belajar menjadikannya tidak kenal kata lelah. Dalam arti, jarak dan kekurangan bekal bukanlah penghalang. Terlebih lagi, Allah SWT menganugerahkan kepadanya kemampuan kognitif di atas rata-rata. Berkata At-Tabari mengenai masa kecilnya, "Aku sudah hafal Al-Quran ketika umurku 7 tahun, dan salat memimpin, menjadi imam bagi orang banyak ketika berumur 8 tahun, dan kemudian mulai mencatat hadis ketika usiaku 9 tahun. Hal lain yang menunjukkan kepandaiannya adalah cerita tentang bagaimana tokoh tersebut dapat menguasai ilmu syair Arab arut hanya dalam tempo 1 malam. At-Tabari menuturkan, tatkala aku tiba di Mesir, tidak tersisa seorang ahli ilmu pun kecuali mereka menemuiku untuk mengujikan apa yang telah dikuasainya. Pada suatu hari, datang kepadaku seorang lelaki bertanya tentang sebagian tertentu dari ilmu arut yang aku sendiri belum mengetahui tentang ilmu itu. Akhirnya, aku katakan kepadanya, aku tidak bisa bicara karena hari ini tidak akan membicarakan masalah arut sedikit pun. Maka datanglah besok dan temui saja aku." Kemudian, aku meminjam sebuah kitab arut karya Khalil Ahmad dari seseorang. Malam itu, aku pelajari kitab tersebut dan pagi harinya aku telah menjadi seorang ahli arut. Mengenai kecerdasan yang dimiliki Imam At-Tabari itu Ibnu Atsir berkata, Abu Ja'far orang yang paling sikat terpercaya dalam mengungkap sejarah. Di dalam tafsirnya syarat dengan ilmu dan legalitasnya. Sementara Imam Az-Zahabi berkata, dia orang yang hafiz, jujur, imamnya para mufasir, fukaha, baik ketika mufakat maupun ikhtilaf, pakar sejarah dan mengetahui qiraat serta ilmu tata bahasa. Maka begitu menapaki usia akil balik, tidak ada fokus yang diambil At-Tabari kecuali untuk menempuh perjalanan intelektual. Muhammad Az-Zuhaili dalam sebuah biografi tentangnya berkata, berdasarkan riwayat-riwayat yang dapat dipercaya, sesungguhnya semua waktu Abu Ja'far At-Tabari telah dikhususkan untuk ilmu dan mencari ilmu. Ia bersusah payah menempuh perjalanan jauh untuk menuntut ilmu sampai masa mudanya dihabiskan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ia tidak tinggal menetap kecuali setelah usianya mencapai antara 35 sampai 40 tahun. Karena kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, seluruh harta benda miliknya ia habiskan untuk menempuh perjalanan jauh dalam musafir menimba ilmu, menyalin dan membeli kitab. Untuk membiayai semua perjalanannya, pada awalnya At-Tabari bertumpu pada harta milik ayahnya. Sesudah bapaknya itu berpulang ke rahmatullah, dirinya sempat mengalami kesulitan finansial. Beberapa waktu lamanya mengandalkan harta warisan dari almarhum,
hingga akhirnya karya-karyanya bisa menjadi sumber penghasilan baginya. Tatkala sudah kenyang menjalani hidup dengan melakukan perjalanan mencari ilmu, At-Tabari memutuskan untuk tinggal menetap di Baghdad. Ia menghabiskan sisa usianya untuk menulis dan mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin. Sebagai seorang alim yang penulis, dirinya sangat prolifik. Abdullah bin Hamad Al-Farghani, dalam buku As-Silat menuturkan kisah berikut. Beberapa waktu setelah At-Tabari wafat, sejumlah muridnya berupaya mengumpulkan naskah-naskah karyanya. Lantas, mereka ingin membagi jumlah halaman naskah-naskah itu berdasarkan hari semasa hayatnya sang guru. Dari upaya itu, muncul fakta yang mencengangkan. At-Tabari diketahui menulis setiap hari sedikitnya 14 halaman. Apabila dihitung-hitung, sang mufasir lahir pada tahun 224 H. Dirinya meninggal dunia pada 310 H. Artinya, At-Tabari hidup selama 86 tahun. Katakanlah, masa-masa sebelum akil balik, yakni 14 tahun, tidak dihitung. Sisa hidupnya di usia produktif adalah 72 tahun. Lantas, total hari selama 72 tahun disandingkan dengan 14 lembar per hari. Maka, At-Tabari dapat dipastikan menulis sebanyak 358.000 lembar di sepanjang hayatnya. Betapa tinggi semangat literasi yang ditunjukkan At-Tabari. Salah seorang ulama besar di era keemasan Islam itu menampilkan keteladanan, berusaha maksimal untuk menghasilkan karya terbaik. Karya yang adalah hasil pemikiran sendiri, bukan menjiplak tulisan orang lain. Di antara karya-karyanya adalah Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Itu disebut pula sebagai Tafsir At-Tabari. Selanjutnya, ada Adabul Qada, Adabul Manasik, Adab An-Nufus, Syara'il Islam, dan Al-Basit yang disebut-sebut memiliki tebal 1.500 halaman. Yang tak kalah monumental, karyanya dalam bidang ilmu sejarah, yakni Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk atau yang juga populer dengan nama Tarikh At-Tabari. Inilah sebuah kitab sejarah yang pembahasannya panjang, tetapi begitu sistematis, kronologis, dan terperinci. Secara metodologis, informasi yang disajikannya dalam tarikh sangat akurat. Sebab, dirinya selalu bersandar pada riwayat-riwayat dengan menyebutkan sanad hingga tangan pertama. Riwayat-riwayat itu menggambarkan rentetan peristiwa yang diurutkan berdasar pada tahun kejadiannya, yakni sejak hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah hingga tahun 302 H atau 8 tahun sebelum wafatnya At-Tabari. Wallahu a'lam bishawab.